Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebijakan. Salam kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mutmainnah, siswa kelas 9F dari SMP Negeri 34 Makassar. Akan menjelaskan beberapa materi IPA. Yang pertama, sistem koordinasi, sistem reproduksi pada manusia, homeostasis, serta tekanan dan listrik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinasi. Apa itu sistem koordinasi? Sistem koordinasi adalah sistem yang memungkinkan tubuh untuk mengatur dan mengkoordinasikan fungsi-fungsi tubuh seperti gerakan, sensasi, dan fungsi organ internal. Sistem koordinasi juga terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sistem saraf pusat, yang terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, sistem saraf otonom, yang terdiri dari saraf simpatis dan parasympatis yang berfungsi mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Ketiga, sistem endokrin, yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pituitari yang berfungsi menghasilkan hormon-hormon yang mengatur fungsi-fungsi tubuh. Ada juga alat-alat indera. Alat-alat indera adalah organ-organ yang menerima informasi dari lingkungan seperti mata, menerima informasi visual, telinga, menerima informasi auditori, kulit, menerima informasi taktil, sentuhan, tekanan, atau suhu. Ada juga zat adiktif. Zat adiktif adalah zat kimia yang dapat menyebabkan ketergantungan, seperti nikotin, alkohol, kokain, heroin, kafein. Kedua, sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah sistem yang memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan. Sistem ini terdiri dari organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan yang bekerja sama untuk menghasilkan sperma dan ovum, serta memungkinkan proses fertilisasi dan kehamilan. Sistem reproduksi laki-laki terdiri dari testis yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron, epididymis, tempat penyimpanan sperma, vas deferens, saluran yang membawa sperma ke penis. Sistem reproduksi wanita terdiri dari ovarium menghasilkan ovum dan hormon estrogen, tuba fallopi, saluran yang membawa ovum ke uterus, tempat perkembangan janin, vagina, organ yang berfungsi untuk menerima sperma dan mengeluarkan janin. Juga siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses alami yang terjadi pada perempuan yang telah mencapai usia reproduksi. Siklus ini terdiri dari fase folikular, ovaluasi, fase luteal, menstruasi. Ada juga siklus kehamilan. Siklus kehamilan adalah proses yang terjadi ketika sperma membuahi ovum dan janin berkembang di dalam uterus. Siklus ini terdiri dari fertilisasi, implantisasi, perkembangan janin, dan persalinan. Ada juga penyakit dalam sistem reproduksi pada manusia, yaitu infeksi menular seksual, kanker serviks, kanker payudara, endometriosis, infertility, atau ketidaksuburan. Yang ketiga, apa itu homeostasis? Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan internal yang stabil dan konstan. Meskipun ada perubahan lingkungan eksternal, homeostasis juga melibatkan yaitu regulasi suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu. Ada juga regulasi tekanan darah. Ketika tekanan darah meningkat, jantung akan memperlambat detak jantung untuk menurunkan tekanan darah. Ada juga regulasi kadar gula darah. Ketika kadar gula darah meningkat, insulin akan dikeluarkan untuk menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, apa itu tekanan? Tekanan adalah gaya yang diberikan pada suatu permukaan atau area tertentu. Tekanan dapat didefinisikan gaya persatuan luas. Ada juga tekanan zat padat. Tekanan zat padat adalah tekanan yang diberikan oleh suatu benda padat
pada permukaan lain. Tekanan ini disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh benda pada tersebut. Contohnya, tekanan yang diberikan oleh sebuah buku pada meja, tekanan yang diberikan oleh sebuah mobil pada jalan. Yang kedua, tekanan zat cair adalah tekanan yang diberikan oleh suatu cairan pada dinding wadah yang menampungnya. Tekanan ini disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh molekul-molekul cairan tersebut. Contohnya tekanan zat cair, tekanan air pada dinding kolam renang, tekanan darah pada dinding pembuluh darah. Ada juga tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh atmosfer bumi pada permukaan bumi. Tekanan ini disebabkan oleh gaya yang diberikan oleh molekul-molekul udara. Contoh tekanan udara. Tekanan udara pada permukaan bumi. Tekanan udara dalam dan mobil. Pemanfaatan tekanan dalam kehidupan. Penggunaan tekanan air untuk membersihkan permukaan. Penggunaan tekanan udara untuk mengoperasikan mesin. Penggunaan tekanan darah untuk mengukur kesehatan tubuh. Penggunaan tekanan pada proses industri seperti pengolahan makanan dan pembuatan produk kimia. Yang kelima, apa itu listrik? Listrik adalah suatu bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron-elektron dalam suatu bahan, seperti kawat atau konduktor. Listrik dapat berubah arus listrik, yaitu aliran elektron-elektron yang bergerak melalui suatu konduktor atau medan listrik, yaitu gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Ada juga jenis-jenis listrik. Jenis listrik yang pertama adalah listrik statis. Listrik yang dihasilkan oleh gesekan antara dua benda seperti ketika menggosokkan balon pada rambut. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik yang dihasilkan oleh pergerakan elektron-elektron dalam suatu konduktor seperti arus listrik yang mengalir dalam kawat. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dapat berupa gaya tarik, gaya yang menarik antara dua muatan listrik yang berbeda jenis. Ada positif dan negatif. Yang kedua, gaya tolak. Gaya yang menolak antara dua muatan listrik yang sama jenis, seperti positif dan positif atau negatif dan negatif. Gejala listrik statis adalah gejala yang terjadi ketika suatu benda memiliki muatan listrik statis. Seperti yang pertama, tarikan. Benda yang memiliki muatan listrik statis dapat menarik benda lain yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Kedua, tolakan. Benda yang memiliki muatan listrik statis dapat menolak ke benda lain yang memiliki muatan listrik yang sama. Yang ketiga, percikan. Benda yang memiliki muatan listrik statis dapat menghasilkan percikan listrik ketika didekatkan dengan benda lain. Baik, cukup itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.